Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nikmahtuseli Ayumilati, NIM 12210183024. Saya berasal dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6A. Saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi kelas 10 SMK atau MAK dengan bunyi KD, menginterpretasikan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami: 1. Mengidentifikasi permasalahan yang dibahas dalam teks eksposisi yang didengar atau dibaca. 2. Siswa dapat mengidentifikasi argumentasi yang digunakan untuk memperkuat tesis atau pernyataan pendapat. 3. Siswa dapat menemukan rekomendasi yang tersaji dalam eksposisi. 4. Siswa dapat membedakan fakta dan opini dalam teks eksposisi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian teks eksposisi. Menurut para ahli, teks eksposisi adalah sebagai berikut. Menurut Goris Keraf, teks eksposisi merupakan suatu wacana yang menguraikan objek tertentu untuk memperluas pengetahuan atau pandangan seorang pembaca. Yang kedua, menurut Jos Daniel Parera, teks eksposisi merupakan suatu teks yang ditujukan untuk menyampaikan informasi dari pengarang kepada pembaca terhadap kejadian atau masalah tertentu. Yang ketiga, menurut Chair Al-Wasilah, teks eksposisi merupakan teks yang memiliki tujuan untuk menjelaskan sebuah persoalan atau informasi dari penulis kepada pembaca. Yang keempat, menurut McHenn, teks eksposisi merupakan teks bersifat faktual yang memuat sudut pandang tertentu secara logis. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Paragraf di dalam teks eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Tujuan dari teks ini memang untuk menjelaskan informasi tertentu agar pengetahuan pembaca bisa bertambah. Biasanya, teks eksposisi akan membahas isu pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita membahas mengenai tentang ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, ada gaya informasinya persuasif atau mengajak. Yang kedua, teks eksposisi bersifat netral dan objektif. Yang ketiga, penjelasannya disertai data-data yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau menggunakan bahasa baku. Yang kelima, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Dan yang terakhir, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Selanjutnya, jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, ada teks eksposisi definisi. Adalah paragraf eksposisi yang memaparkan mengenai definisi atau pengertian dari suatu topik. Yang kedua, teks eksposisi proses adalah tulisan yang berisi tahapan atau cara-cara untuk melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, ada teks eksposisi ilustrasi. Adalah paragraf yang menyajikan informasi atau penjelasan berupa gambaran sederhana tentang suatu topik dengan topik lainnya yang mempunyai kesamaan sifat atau kemiripan. Yang keempat, ada teks eksposisi laporan. Adalah paragraf eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Yang kelima, ada teks eksposisi perbandingan. adalah paragraf eksposisi yang berisi ide atau gagasan
yang disajikan dengan cara membandingkan. Yang keenam ada teks eksposisi pertentangan, adalah paragraf eksposisi mengenai hal pertentangan atau suatu hal dengan hal lainnya. Yang ketujuh ada teks eksposisi berita, adalah paragraf eksposisi yang memberikan informasi dari kejadian yang sering ditemukan dalam berita atau surat kabar. Dan yang ke-8 ada teks eksposisi analisis, adalah tulisan yang memisahkan suatu masalah dari gagasan utama menjadi beberapa subbagian, lalu melakukan pengembangan secara berurutan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perbedaan kalimat fakta dan kalimat opini dalam teks eksposisi. Kalimat fakta adalah sesuatu yang sudah tentu benar karena berdasarkan kenyataan. Sementara kalimat opini adalah sesuatu yang kebenarannya masih dipertanyakan karena lahir dari pendapat atau buah pikir seseorang. Adapun ciri-ciri kalimat fakta dan kalimat opini. Yang pertama, ciri-ciri kalimat fakta. Yang pertama ada dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, disertai dengan data yang akurat terkait waktu, tanggal, dan tempat. Yang ketiga, terdapat narasumber yang bisa dipercaya. Yang keempat, kalimat fakta bersifat objektif, tak dibuat-buat. Yang kelima, umumnya kalimat fakta mampu menjawab pertanyaan 5W1H. Yang ketujuh, kalimat fakta menerangkan hal yang telah terjadi. Yang terakhir, sumber informasi berasal dari peristiwa yang sebenarnya. Berikutnya, ciri-ciri kalimat opini. Yang pertama, tak dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, sifatnya subjektif karena bersifat pendapat. Yang ketiga, tak ada narasumber karena lahir dari pikiran pribadi. Yang keempat, berisi tanggapan terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Yang kelima, menunjuk pada peristiwa yang akan atau belum dilakukan. Yang keenam, informasi yang disampaikan belum terbukti. Yang ketujuh, sering menggunakan kata seperti bisa jadi, menurut, sangat, seharusnya. Teks eksposisi memiliki struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Di sini akan Ibu contohkan yang dimaksud dengan tesis itu seperti apa. Contohnya adalah seperti ini. Pencemaran lingkungan menjadi masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Seperti yang diketahui, pencemaran lingkungan terparah disebabkan oleh sampah plastik. Sumber sampah plastik yang paling banyak mencemari lingkungan berasal dari sampah rumah tangga. Tingkat populasi masyarakat yang terus naik berpengaruh pula pada kenaikan penggunaan bahan plastik di rumah tangga, sehingga plastik yang tidak terpakai menjadi sampah yang mencemari lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh yang dimaksud dengan argumentasi itu seperti apa. Berikut contohnya. Jika dikelola secara baik, pencemaran lingkungan akibat sampah plastik sebenarnya bisa diatasi. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan memanfaatkan kembali sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Misalnya, mendaur ulang botol plastik bekas menjadi kerajinan tangan atau mengolahnya kembali menjadi biji plastik. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh apa itu yang dimaksud dengan penegasan ulang. Contohnya sebagai berikut. Masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik telah menjadi masalah bersama. Pengelolaan sampah yang baik ditunjang dengan program 3R, yaitu Reduce, Reuse, dan Recycle dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi sampah plastik. Dari contoh teks eksposisi yang sudah Ibu berikan mengenai tentang lingkungan, dapat disimpulkan bahwa tesis itu berisi topik yang diangkat oleh penulis. Bagian ini disebut sebagai pembuka dan berisikan pendapat dari penulis. Sedangkan argumentasi adalah
mendukung pernyataan atau opini dengan argumentasi berdasarkan fakta dan data yang kuat. Umumnya, bagian argumentasi ini lebih dari satu paragraf, karena selain fakta dan data, beberapa jenis teks eksposisi memberikan contoh beserta alasan. Sedangkan penegasan ulang disebut sebagai penutup atau kesimpulan. Kalimat di bagian ini biasanya akan merujuk pada apa yang diangkat di bagian tesis. Sekian penjelasan dari Ibu mengenai teks eksposisi. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Serta jangan lupa utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Serta jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.